dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semuanya, kita manfaatkan sebagai rasa syukur kita. Satu, untuk bersilaturahim, keduanya untuk thalabul ilmi, sebagaimana kewajiban kita. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wal muslimatin. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini, setelah kemarin kita menerima beberapa tausiah tentang perjalanan secara umum, perjalanan ibadah haji setelah umrohnya selesai karena kita haji tamatul, maka kemudian kemarin sudah disampaikan pandangan secara umum tentang pelaksanaan ibadah haji, dan ini nanti insya Allah akan dikupas tuntas dari apa yang menjadi rukun, wajib, dan sunnah-sunnah haji yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Subari, dan yang sebenarnya jadwalnya itu Bapak Haji Jalani Mustafa, karena beliau udur akan diganti dengan beliau Bapak Kiai Haji Agus Tantowi MSI. Semoga kita nanti mendapatkan tambahan ilmu sebagai bekalan nanti kita untuk bisa menunaikan daripada rukun, wajib, dan sunnah-sunnah haji dan umroh kita. Untuk itu marilah pertemuan pada pagi hari ini kita tandai dengan membaca umul kitab bersama-sama. Ibarakatihi wa syafa'atihi wa hikmatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma hamna bil Quran. Semoga dengan bacaan umul kitab ataupun surah Al-Fatihah yang kita laksanakan bersama-sama, Allah menambahkan curahan rahmat dan ridhonya atas usaha selama ini sebagai ibadah kita bersama. Amin amin Allahumma amin. Untuk melazimkan daripada pertemuan pagi hari ini, karena kita calon-calon Yorifur Rahman, tamunya Allah, mari kita lantunkan talbiyah bersama-sama. Monggo bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelaziman daripada talbiyah kita, sebuah bentuk apresiasi jiwa kita terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi seruan daripada Allah lewat junjungan kita Nabi Ibrahim alaihissalam, dan diabadikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makna yang terkandung di dalamnya
kita pahami betul supaya apa? Apa yang kita ucapkan di lisan sampai kepada hati kita dan kita apresiasikan dan aplikasikan di dalam gerakan-gerakan di dalam ritual ibadah haji dan umroh kita. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sambil menunggu Bapak Dr. Andes Haji Subari yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini, maka kita biasa ataupun melazimkan untuk selalu berdoa apa yang dahulu pernah kita terima bersama dari para tutor, ya. Kalau yang menjadi kebiasaan doa-doa harian seperti kita keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah, kemudian kita naik kendaraan apapun wujud daripada kendaraan itu, sebelum kendaraan itu bergerak dengan doa bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Setelah itu bergerak, jelas doa kita apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sahkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarbo. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watbi'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min ma'sa'is safar wa kabatil mandar wa su'ul munqalabi fil mali wal ahli. Nah, doa yang sedikit begitu panjang, panjenengan resapi di dalam buku tuntunan doa-doa ringkas yang disusun oleh IPHI. Ini artinya panjenengan selalu baca pada waktu ruang, manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya menjelang sebelum kita berangkat untuk menunaikan jamaah haji dan umroh. Ini kesempatan terakhir, kesempatan terakhir. Nyun sewu, ibadah haji dan umroh itu biayanya mahal. Sekali menunaikan, syukur bisa sempurna, dan juga karena juga mahal, berusaha dengan maksimal mungkin, berusaha dengan semaksimal mungkin. Meskipun di dalam ibadah haji itu kan ibadah fisik, doa-doa juga penting. Karena setiap langkah apabila kita nanti tawaf, kemarin sudah disampaikan, sekali kita menurunkan daripada untuk ibadah umroh, panjenengan kemarin sudah disampaikan mengapa menjadi risalah tentang pakaian ikhram yang hanya 2 lembar. Kemarin sudah disampaikan belum, Bu? Sejarah daripada mengapa pakaian ikhram itu 2 lembar. Kemudian mengapa harus tawaf? Mengapa harus haji itu ke Baitullah? Nah, kemarin sudah banyak kita terima. Nah, setiap langkah-langkah ibadah kita, manakala kita mampu untuk memaknai sebagaimana yang digambarkan ketika orang itu sa'i dari Bukit Sofa sampai Marwah, jangan hanya dilihat keindahannya seperti sekarang ini, gitu. Tapi dulu ketika bagaimana Siti Hajar, bermetaforpose untuk mencari setetes air, akhirnya atas rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ditemukannya air Zam-Zam. Loh. Tapi sekarang jangan dilihat melimpahnya. Bagaimana dulu, sama ketika kita melihat bendera merah putih.
aja gur disawang abang karo putih. Tapi betapa banyak darah dan nyawa orang-orang tua kita untuk mewujudkan daripada warna merah putih yang diabadikan dengan bendera itu. Nah, ini kalau setiap langkah ibadah kita di dalam ritual kita itu kita maknai dengan paham betul, menguasai daripada sejarahnya, insya Allah kita itu akan lebih tumakninah, lebih yakin, dan insya Allah akan lebih mendapatkan di ketika kita talbiyah labbaik Allahumma labbaik, Allah menerima daripada talbiyah kita. Nah, ini gitu. Maka apa yang menjadi doa ketika kita safar, ya, sebagaimana apa yang menjadi kewajiban kita ketika kita itu tindakan ataupun apa saja naik, ya, itu kita berusaha untuk memaknai dan memahami daripada ucapan yang ada di lisan kita dan juga dimasukkan ke dalam hati kita dan diaplikasikan di dalam tindakan kita. Nah, itu insya Allah benar-benar tawakkaltu ala Allah. Ikhwan fillah sadaqallah. Kemudian manakala sampai kepada tempat tujuan, ya, apakah kita itu akan pergi kemana, mau ke Jakarta, lebih-lebih kalau besok itu dari Indonesia begitu terbang biasanya ke Jeddah. Nah, maka apa yang menjadi kesunahan yang diajarkan oleh kita semuanya, ya, itu doa Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahlaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Nah, kemarin sudah diajarkan, Bu. Nah, Bapak Ibu calon-calon Rahman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, panjenengan nanti bisa mengikuti berbagai kabihya yang ada di Solo. Alhamdulillah di Solo ini banyak sekali. Semakin banyak kita mengikuti kabihya manapun, ya, itu kita akan bisa menyerap pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh para tutor-tutor ataupun ustadz-ustadzah yang ada di dalam kabihya itu. Sama ketika orang itu nyun sewu kuliner, wah sate kono enak. Padahal ini Pak Bejo niku enak banget ya. Ning enek sing ra seneng. Aku kakean kok. Atau lain lagi ini Pak Jiman mamane ya. Sate enak ini. Tapi apa? Ada orang yang senang dan tidak senang. Tapi kelebihan-kelebihan itu kita serap supaya apa? Memperbanyak hasanah keilmuan yang ada di dalam manasik haji dan umrah. Nah, ini kita membuka lebar-lebar, semuanya diikuti, ya, semua diikuti. Semakin banyak diikuti, serapan ilmu dan penuh hikmah itu insya Allah akan bisa mendorong kita untuk lebih khusyuk di dalam beribadah. Kalau orang tahu permasalahan itu rak nggih nyun sewu. Tahu pasal legi kaya ngono kae sini. Wah, itu semuanya apa? Wis rasah diceritani aku sing ngerti. Apa sing enek sing jerone. Nah, seperti itu. Maka sama ilmu-ilmu yang harus kita persiapkan karena haji itu juga mahal, ya. Sekali harus sah. Okay. Berusaha untuk bisa sempurna dari rukun, wajib dan sunah-sunahnya. Maka berkaitan dengan apa yang tadi kita baca, Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma fiha. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon, as'aluka memohon dari kebaikan-kebaikan penduduknya dan juga kebaikan-kebaikan daripada apa yang ada di dalamnya, dan juga kebaikan-kebaikan yang nanti akan memberikan manfaat kepada kita. Tapi kita juga tidak apa istilahnya itu lupa untuk berlindung dari keburukan-keburukan dari yang ada dan penduduknya dan apa-apa yang ada di dalamnya. Karena nyun sewu
Yang namanya tempat tujuan itu kita mungkin tidak bisa tahu persis. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, makanya kita tetap bermohon kepada Allah SWT untuk selalu bermunajat supaya apa? Mendapatkan perlindungan daripada Allah SWT. Oke. Bapak Ibu calon-calon dhaifur rahman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT, sambil kita menunggu daripada apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Subari tentang masalah perjalanan haji dan rangkaiannya, dan kita melazimkan monggo kita setelah lazim bertalbiyah kemudian kita masuk ke masjid. Nah, masuk ke masjid itu bukan hanya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, tapi masjid harian yang kita biasa sholat berjamaah di sana. Gila. Maka bismillahirrahmanirrahim. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Itu salah satu doa. Ada doa lagi, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala dzal jalali wal ikram. Ada yang lebih simpel lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ftah abbaba rahmatik. Nah, doa-doa ketika kita akan masuk yang namanya rumah Allah, ya, baik musola, masjid, lebih-lebih Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, itu monggo panjenengan membiasakan agar apa? Sifat keabdian kita, sifat daripada kita itu merasa hambanya Allah. Nah, maka untuk itulah kita harus menyerap daripada apa yang kita lafalkan, kemudian mampu memaknai daripada apa yang kita ucapkan. Nah, ini alhamdulillahirabbil alamin. Ini tambahan-tambahan doa. Kita kemarin sudah kita diajari untuk melihat Ka'bah juga sudah. Dan ini alhamdulillah Pak Kiai Haji Agus Tantowi MSI yang akan menyampaikan materi sudah ada di tengah-tengah kita. Maka untuk itu selamat mengikuti apa yang akan disampaikan oleh beliau. Semoga menambah hasanah keilmuan kita di dalam manasik haji dan umroh kita. Demikian untuk kurang lebihnya, monggo kepada beliau Bapak Haji Agus Tantowi Al-Mahdi, monggo waktu kasumangga akan sak cekapipun.